sekalian, pada kesempatan ini untuk mata kuliah manajemen sumber daya perairan ini, modul 5 ini kita akan membahas eh, materi tentang rehabilitasi perairan dengan pendekatan ekologi akuatik. Nah, sebenarnya pada modul ini kita akan difokuskan kepada ikan gitu ya. Nah, modul ini merupakan modul yang kelima dari mata kuliah manajemen sumber daya perairan. Baiklah, adik sekalian, saya izin untuk share screen ya. Oke, nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang eutrofik ini eh, merupakan adalah kejadian, memang proses yang akan tetap berlangsung pada suatu wilayah perairan ya, terutama untuk yang di danau. Ini akan menuju seperti itu karena kita pahami bahwa di dalam eh, siklus dalam kehidupan ini pasti ada tingkat terakhir atau tingkat kematian. Nah, begitu halnya dengan danau, kalau kita lihat ini contoh salah satu adalah bagaimana kita membayangkan sebuah danau yang pada awalnya merupakan danau yang dikatakan dengan kondisi oligotrofik, ya, lihat airnya sangat jernih, yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan ini kita lihat bahwa ini sudah melewati fase eutrofik, ya, mungkin dikatakan dengan distrofi. Nah, ini merupakan kondisi di mana suatu danau atau suatu perairan ini berubah fungsi menjadikan suatu daratan. Nah, kita lihat juga proses sebelum terjadi distrofi ini dikatakan dengan eutrofik. Nah, eutrofik ini kalau kita bandingkan contoh yang sebelah kanan merupakan kondisi danau yang oligotrofik, ya, artinya danau yang memang sangat eh, baik gitu ya, sangat baik di sini artinya bahwa kita lihat perairannya sangat jernih gitu ya. Nah, lihat yang sebelah kiri, ini merupakan proses terjadinya eutrofik. Dan kita pahami, kita lihat bahwa perairannya ini didominasi oleh tanaman-tanaman yang mengapung dengan beberapa jenis, kelihatannya ini adalah seperti fitoplankton. Ya, mungkin kalau kita lihat fitoplankton yang merupakan salah satu indikator geotropik ini, menjelang tropik ini, biasanya kelompok dari cyanophysi, utama dari Microcystis ya. Microcystis ini merupakan indikator terjadinya proses eutrofikasi di danau tersebut. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan eutrofik ini? Nah, eutrofik ini sebenarnya adalah merupakan pengayaan nutrisi nitrogen dan fosfor ke danau. Kenapa? Fosfor ini menjadikan perhatian yang utama di danau ya. Karena kita pahami bahwa salah satu unsur yang akan menentukan terjadinya eutrofik itu adalah fosfor ya. Fosfor ini salah satunya unsur ini makro yang tidak bisa artinya bukan tidak bisa ya, siklusnya itu dia merupakan sebagai suatu aliran ya. Beda hanya dengan nitrogen. Nitrogen ini masih bisa kita diambil dari udara ya. Nah, oleh karena itu contoh misalkan mikrosisis tadi ini dia sebenarnya bisa mengambil air dari udara ya. Namun fosfor dia didapatkan di dalam air. Kita pahami dan kita mengerti bahwa eh, proses eh, komposisi atau perubahan fitoplankton di dalam suatu perairan ini akan ditentukan oleh NP rasio gitu ya. Artinya nitrogen berbanding terbalik dengan fosfor. Nah,
Nah, itu yang akan menentukan. Biasanya kalau yang ideal itu kan 16 lah, 16, 18 itu adalah yang ideal. Tapi ketika misalkan di bawah 10 bisa atau 5, ini menunjukkan bahwa tingkat fosfornya sudah sangat tinggi. Nah, untuk mengimbangi daripada fitoplankton karena butuh NP rasio tertentu, beberapa jenis fitoplankton ini dia mampu mengambil dari udara. Nah, efek dari eutrofik itu sendiri apa gitu ya? Efek negatifnya bahwa sistem yang didominasi oleh fitoplankton tertentu. Dan tertentu ini kenapa? Hanya fitoplankton tertentu saja yang dapat tumbuh dan berkembang pada kondisi tersebut. Ya, salah satunya adalah fitoplankton tersebut mempunyai kemampuan dia mengambil N dari udara gitu ya. Kemudian kedua ini jenis fitoplankton tersebut tidak mampu, tidak bisa, artinya terbatas dikonsumsi oleh organisme yang lainnya. Nah, itu menjadikan suatu kenaikan idealnya kalau misalkan suatu danau misalkan fitoplanktonnya tinggi akan diikuti oleh zooplankton dan ikan, tapi kenyataan tidak seperti itu. Justru yang eutrofik ini terjadi dominasi fitoplankton tertentu. Kenapa? Karena makhluk yang lain ini tidak suka ya, apalagi ikan tidak mampu mencernanya kelompok dari fitoplankton yang eh, tumbuh berkembang pada kondisi yang eutrofik. Nah, selanjutnya dampaknya apa? Akan mengurangi pada keanekaragaman hayati yang ada di danau. Kemudian meningkatkan bau danau dan kekeruhan. Kenapa bau? Ya salah satunya adalah eh, yang cyanophyta ini dia bahkan bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Misalkan salah satunya adalah mungkin unsur-unsur daripada seperti bau apa ya, bau tanah gitu ya. Karena adanya gas yang dihasilkan dari proses eh, yang terjadi pada fitoplankton itu sendiri ya. Kemudian potensi cyanobacteria mekar ya, ini jelas ya, karena kelompok cyanobacteria itu berarti kan jenis kelompok bakteri hijau gitu ya. Ini kondisinya dia cyano ini bisa mampu berkembang, dia sifatnya apa? Sifatnya dia bisa tumbuh, ada matahari juga bisa tumbuh, bahan organik juga dia bisa tumbuh ya. Jadi artinya dia ada matahari, tidak matahari dia tetap dapat berkembang biak gitu ya. Kemudian dapat melepaskan neurotoksin. Neurotoksin ini pada kelompok-kelompok cyanofisi ya. Ini dampaknya apa? Kerusakan hati, merangsang pertumbuhan tumor, hepatitis, gangguan fungsi ginjal, dan pendarahan. Nah, ini contoh salah satu adalah akibat dari eutrofik. Ya mungkin kalau kita lihat ada di sini adalah eceng gondok ya. Eceng gondok ini merupakan salah satu tanaman yang mengindikasikan danau atau plant tersebut pada kondisi yang trofik. Kenapa? Karena salah satu indikator bahwa yang kata eutrofik ini tanamannya adalah yang mengapung gitu ya. Dia nggak perlu nutrien yang dari apa? Artinya dari dasar dari tanah ya. Karena umumnya kalau misalkan daun-daun yang mempunyai makrofit, tanaman yang akarnya tertancap ke dalam dasar, itu merupakan indikasi bahwa danau tersebut merupakan danau yang cukup baik gitu ya. Tapi kalau sudah didominasi oleh jenis-jenis kelompok tanaman air yang mengapung, ini menunjukkan adalah terjadinya eutrofik. Bisa eceng gondok, bisa limnea, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan eceng gondok atau misalkan lemnia ini mendominasi suatu perairan, bahkan mungkin fitoplankton juga, ini bisa kita melakukan suatu manipulasi biologi. Manipulasi mau diistilahkan dengan biomanipulasi. Jadi biomanipulasi ini adalah pengelolaan komunitas perairan dengan mengendalikan populasi alami organisme untuk menghasilkan kondisi yang diinginkan. Nah, Lazaro mengacu pada biomanipulasi sebagai serangkaian modifikasi yang sengaja dari kombinasi kunci tertentu dan atau habitatnya
untuk meningkatkan kualitas kejernihan air dan atau lebih jarang karakteristik perikanan. Nah, air lajar itu sendiri sebenarnya kan biomanipulasi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan trophic level ya, trophic level atau siklis bukan siklis lagi ya, mungkin sebagai mata rantai gitu ya, piramida makanan gitu, piramida makanan yang ada pada suatu perairan atau danau. Nah, piramida ini sebenarnya kunci dikatakan dengan biomanipulasi. Bagaimana kita mengatur salah satu parameter biologi kunci untuk mengatur sehingga kita bisa menginginkan mendapatkan misalkan kondisi perairan atau danau yang jernih. Nah, di sini biomanipulasi ini bertujuan untuk mengurangi biomasa fitoplankton sehingga meningkatkan transparansi air yang pada gilirannya mengarah pada pembentukan kembali makrofit akuatik ya. Makrofit kemudian menyediakan substrat untuk fauna perifit dan juga menyebabkan peningkatan invertebrata yang tinggal di dasar, yang keduanya mendiversifikasi sumber makanan untuk ikan. Ya, kalau tadi kan contoh adalah eceng gondok. Eceng gondok itu tidak memberikan suatu nutrisi atau sebagai apa istilahnya mata rantai atau piramida makanan yang ada di danau itu kurang bagus. Beda dengan tanaman tanaman yang menancap ke dalam dasar perairan. Nah, ini ada istilah sebut dengan top down manipulasi. Artinya apa? Ada teknik perbaikan yang digunakan untuk mengembalikan keadaan alami danau sebelum pengayaan melalui manipulasi jaring makanan trofik tinggi. Ya. Jadi biomanipulasi ini sebenarnya kan merupakan salah satu teknik sebelum terjadinya trofik ini, bagaimana kita mengatur ikan piscivora dan atau penurunan ikan planktivora yang masing-masing mengarah pada peningkatan biomasa zooplankton dan pengurangan konsentrasi cyanobacteria. Jadi kita sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan ikan-ikan piscivora ya. Piscivora itu adalah ikan-ikan sebagai pemangsa atau pemakan, dikatakan sebagai ikan-ikan karnivor ya. Nah, ini ya salah satunya kan kalau misalkan kemampuan ikan untuk mengkonsumsi plankton itu relatif sedikit ya dibandingkan dengan zooplankton. Nah, zooplankton ini adalah salah satu makanan yang paling disukai oleh kelompok ikan-ikan piscivora itu ya. Sehingga akan meningkatkan ikan-ikan yang kita harapkan ya, karena pada intinya pada dasarnya ikan yang paling enak dimakan itu adalah ikan karnivor gitu ya. Biasanya dagingnya tebal-tebal gitu ya. Nah, jadi ini salah satu metode ya bagaimana kita melakukan suatu top down manipulasi, biomanipulasi. Jadi bagaimana kita menurunkan kelompok ikan-ikan planktonivorofish ya atau ikan-ikan pemangsa plankton dan meningkatkan ikan piscivore atau ikan-ikan karnivor. Sehingga apa? Sehingga akan meningkatkan komposisi daripada zooplankton. Nah, zooplankton kalau meningkat, ini dipastikan biomasa daripada alga ini juga akan menurun. Jadi itu ya, jadi intinya bagaimana kita bisa meningkatkan kelompok ikan-ikan piscivora gitu ya. Nah, kenapa biomanipulasi top down ini penting gitu ya? Karena sarana untuk mengembalikan kualitas air danau yang mengalami eutrofik. Nah, sebenarnya dengan model-model manipulasi biologi ini juga sebenarnya kan ada beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh orang ya. Ada bisa menggunakan dengan model fisika kimia gitu ya, menggunakan bahan fisik atau bisa digunakan dengan kimia gitu ya. Kimia ini ya mungkin lumayan biayanya sangat mahal gitu ya.
misalkan kita untuk membunuh fitoplankton ini, kalau kita bisa menggunakan kufri sulfat, tapi kufri sulfat itu berbahaya nanti kepada airannya. Nah, bisa juga menggunakan injeksi menggunakan aluminium gitu ya. Kemudian dengan pengarukan dan ada tangkapan nutrisi. Nah, ini merupakan indikator bagaimana kita untuk melakukan suatu top down manipulasi. Nah, ini kalau kita mengacu, misalkan kalau kita ada beberapa indikator untuk sebagai tanda-tanda gitu ya. Nah, ini contoh di sini kalau kita menggunakan Tropic State Index gitu ya. Jadi beberapa parameter kualitas air yang digabung sehingga menjabatkan suatu indeks gitu ya. Atau kita bisa menggunakan dengan metode transparansi gitu ya. Dengan menggunakan salah satu alat kita buat, misalkan ukurannya adalah 20x20, dikasih warna gelap dan putih gitu ya. Kemudian kita celupkan ke dalam perairan gitu ya. Disebut dengan seksi disk. Seksi disk ini kita bisa mengatur ketika misalkan diatur ketika terjadi kompensasi cahaya, artinya ketika seksi tersebut dimasukkan ke dalam perairan gitu ya, dinaik turunkan antara warna gelap dan hitamnya itu tidak jelas gitu ya, disebut dengan kompensasi. Kalau kita misalkan kalau kita di alam ini, kompensasi itu adalah ketika subuh gitu ya. Subuh itu merupakan indikasinya adalah benang hitam benang putih ini, antara benang putih dan hitam itu ketika itu ada kelihatannya mulai jelas gitu ya. Jadi kalau benang putih kita dibentangkan ya di luar, ketika gelap matahari, ketika gelap bulan, maaf ya, gelap bulan ini ketika misalkan ada kompensasi, ada berai-berai lah istilahnya, ada kadang-kala kelihatan, nggak, itu adalah merupakan disebut dengan kompensasi. Nah, ketiga ini bisa menggunakan dengan klorofil gitu ya. Klorofil ini kita lihat adalah dengan mengukur ya, artinya menggunakan titrasi. Ini klorofil A yang digunakan itu ini. Ini indikasinya adalah sampai berapa ya? Disebut dengan eutrofik itu mulai dari batasan gitu ya. Batasan kalau misalnya transparansi 2 meter, kalau pakai trophic state index ini adalah di bawah 50 gitu ya. Kemudian kalau klorofil ini di atas, kalau sudah atas misalkan 7, itu menunjukkan mulai terjadi eutrofik. Kemudian kalau menggunakan fosfor, ini klorofil ini menggunakan yang ppb gitu ya. Kalau total fosfor ini sudah di atas 20, mungkin 22 lah, 22 ppb ini mulai terjadinya eutrofik gitu ya. Nah, sampai kepada hipertrofik. Nah, ini adalah contoh-contoh salah satu bagaimana kita untuk bisa melakukan suatu identifikasi gitu ya. Oke ya, salah satu untuk melihat contoh di sini adalah total fosfornya itu kalau sudah di atas 0,024 gitu ya. Oke, nah ada sekalian, bagaimana kalau misalkan danau tersebut atau tersebut didominasi oleh makrofit. Nah, ini contoh di sini komposisi spesies tanaman, distribusi dan persentase depan tanaman air dapat menentukan komposisi spesies ikan. Produksi spesies ikan individu akses ke stok ikan oleh nelayan. Nah, makrofit air yang dapat menjadi indikator air yang efisien dan kehadirannya dapat meningkatkan kualitas air karena kemampuannya menyerap banyak nutrisi. Artinya makrofit yang memang eh, terbenam, ya, artinya akarnya ada pada dasar perairan. Nah, ini ada beberapa contoh kelompok ikan yang memang punya kemampuan untuk mengendalikan kelompok-kelompok makrofit yang tidak diinginkan ya.
Contoh di sini adalah grass cup. Grass cup ini dapat dimanfaatkan untuk pengendalian biologis tanaman air, terutama di mana kontrol kimia atau fisik tidak dapat diterapkan. Nah, ini ternyata bahwa grass cup ini dapat mengkonsumsi kelompok makrofit itu sampai 170 spesies. Namun ternyata cenderung menyukai makrofit tenggelam. Contoh Najas silila ya. Kemudian terapung azolla cenderung meningkat. Nah, namun ada dampak negatifnya dari gas cup ini ketidakpastian pengaruh terhadap ikan asli. Nah, ini harus hati-hati ya ketika masukkan dalam gasap ke dalam suatu perairan. Kemungkinan penghilangan tumbuhan dan dapat menghilangkan makanan ikan endemik dan makanan unggas air. Nah, ini juga ya. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang tingkat stopping yang tepat. Kesulitan menangkap langsung, kemungkinan peminjahan alami, kemungkinan masuknya faktor penyakit. Kurangnya pengetahuan tentang preferensi tanaman lokal dan nutrisi yang dilepaskan ke dalam air melalui ekresi yang mengarah kepada peningkatan produktivitas primer. Nah, ini sudah dilakukan uji coba di India ya. Di India ini menggunakan gas cup ini diperkenalkan ke India pada tahun 1959. Dan sejak itu telah digunakan dalam budidaya ikan, terutama di kolam yang dipenuhi oleh gulma air ya. Kemudian dapat mengontrol hidrilla, nazas, ceratophyllum, wolffia, lemna, dan sebagainya. Ini tidak efektif dalam mengendalikan tanaman terapung. Eichhornia, berarti kan eceng gondok, ada Fistia, Sylvia, dan Nymphea. Namun, Eichhornia, hidrilla, dan najas digunakan oleh ikan mas untuk penempelan telurnya, dipakai untuk penempalan telur ikan sapinnya. Di India, gas cup juga telah digunakan untuk mengendalikan makrofit akuatik dengan kapasitas terbatas dalam sistem irigasi di Cambal. Nah, ini ternyata kalau dimulakan irigasi ini lumayan cukup berhasil gitu ya. Di Mesir, di saluran drainase kecil Provinsi Giza dekat Kairo dengan hasil yang menguntungkan. Gulma yang terendam dapat digunakan secara efektif. Penggunaan karpa rumput ini di salah satu saluran irigasi utama Mesir meningkatkan efisiensi pengangkutan irigasi melalui penurunan seperti gulma air yang terendam dari 30% menjadi 6% ya. Meskipun tidak mempengaruhi eceng gondok yang mengapung. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan suatu manipulasi biomanipulasi dengan menggunakan ikan ya. Contoh sini adalah Van der Swerdi ya. 1990 menyebutkan dan mengomentari secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengolahan gulma air dengan ikan grass cup. Jadi harus perhatikan itu apa? Kedalaman air, ya. Keteraturan tindakan pengalian sebelumnya, suhu air, kepadatan ikan, ukuran ikan, predasi, selektivitas perairan, luas permukaan penebar ikan mas karpa rumput dalam jaringan saluran, dan integrasi yang tepat dari penggunaan ikan grass cup dalam program pengolahan keseluruhan badan air. Ini menurut Van der Sar. Nah, ini contoh adalah dampak penanaman makrofit air oleh ikan grass cup pada lingkungan, pada ikan lain, dan unggas lain. Jadi sebenarnya bukan hanya pada makrofit saja dampak daripada penggunaan ikan grass cup gitu ya, tapi juga pada kelompok ikan-ikan lain dan unggas air di sini. Jadi memang harus hati-hati gitu ya ketika dimulakan dengan ikan grass cup ya. Contoh di sini di mana ya, di reservoir Conroe di Texas ya. Ini ikan grass cup, tingkat penebalan 74 ikan per hektar, menghilangkan vegetasi air lebih dari 3.600 hektar di 8.100 hektar ya. Jadi lumayan ya, dapat menurunkan gitu ya. Ini menghasilkan peningkatan nutrisi fosfor dan nitrogen dan penurunan transparansi air sebesar 40% sebagai akibat dari penumpukan fitoplankton. Setelah vegetasi dihilangkan, produksi autotrofik beralih dari makrofit ke fitoplankton, menghasilkan peningkatan hampir 2 kali lipat dalam biomasa alga yang diukur dengan menggunakan klorofil A.
Zooplankton relatif tidak dipengaruhi oleh pengendalian tanaman selama 1,5 tahun yang diikuti oleh penurunan Paedocera akibat peningkatan ikan planktonivora. Nah ini ya. Penurunan populasi ikan lepomis, bluegill lepomis, dan Proxys spp. Ini meningkatkan kepadatan Trilfin set dorsoma gitu ya. Meningkat sampai 5 kali lipat. Penurunan stok 3 spesies Sipinodon dan 2 spesies lainnya yaitu ikan mola-mola, bantam, lepomis, Symmetricus, dan Brock silverside labidates siculus gitu ya. Nah, ini beberapa perubahan kemungkinan terkait dengan perubahan dalam kompleksitas struktur dan produksi primer dari penghilangan vegetasi. Jadi memang perlu hati-hati ya ketika menggunakan misalkan ikan untuk mengendalikan makrofit gitu ya. Nah, ini bagaimana kaitan dengan penebaran? Nah, tingkat penebaran ikan mas kalver rumput ini dan umur atau ukuran ikan yang ditebar berbeda dari badan air ke dalam badan air dan akan ditentukan oleh banyak faktor termasuk jumlah dan spesies tanaman air yang ada, suhu air, tujuan penggunaan rumput, ikan mas sebagai agen pengendali hayati. Nah, ini di Rusia ini tingkat penebaran bisa 79 kg per hektar ikan 1 tahun untuk membersihkan kolam vegetasi dan 294 kg per hektar untuk menjaga kanal bersih dari tanaman air. Jadi tiap-tiap daerah berbeda ya. Di India misalkan antara 650 sampai 5.200 per hektar. Di Amerika Serikat antara 247 sampai 1.205 benih per hektar. Jadi tergantung kepada kondisi gulma juga ya. Gulma yang ada pada daerah tersebut. Nah, ini mungkin contoh-contoh yang lain yang mungkin nah ini ya, ini ada beberapa pertimbangan pengolahan ya. Dampak lingkungan grass carp pada ekosistem perairan tidak dapat disangkal dengan menekan beberapa spesies makrofit ya. Spesies lain dapat meningkat dengan merumput beberapa tanaman substrat peminjam ikan penting mungkin hilang. Dapat penyeimbang ikan pemakan fitoplankton pas air akan memburuk. Jadi tetap saja bahwa bagaimanapun juga kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya karena tujuan kita sebelum kita ingin mengendalikan hanya satu jenis tanaman air ternyata akan berdampak kepada kelompok-kelompok yang lainnya, perlu ada pertimbangan yang lainnya juga. Nah, ini sebenarnya yang paling bawah ini contoh menurut Leslie, gitu. Leslie ini dia merekomendasikan kalau kita menggunakan misalkan ikan grass carp ini, ya satu persyaratannya ikannya harus triploid steril ya. Artinya ikan itu tidak akan terjadi peminjahan di alam. Nilai relatif dari penggunaan danau yang berbeda harus dipertimbangkan. Grass carp bukan kandidat yang baik untuk lokasi di mana mereka berdampak negatif pada sumber daya danau yang berharga seperti habitat unggas air. Jadi kalau misalkan sudah ada unggas air, ya kita jangan menggunakan misalkan grass carp. Grass carp ini juga dia akan memakan tanaman yang hidup di danau ini sehingga unggas tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Jenis dan jumlah vegetasi yang harus disurvei dapat digunakan di mana spesies target berlimpah dan sangat cocok untuk ikan grass carp. Pergerakan grass carp harus dibatasi pada area target. Tingkat tebar rendah, ikan grass carp harus diintegrasikan dengan metode penelitian tanaman lainnya. Aja gitu ya, jangan terlalu banyak gitu ya. Kita bisa menggunakan dengan metode yang lainnya. Pendekatan terbaik adalah pertama-tama mengurangi biomasa tanaman target dengan metode lain dan kemudian menggunakan tingkat penebalan yang rendah dan ikan mas rumput atau grass carp untuk menelusuri pertumbuhan kembali. Jika tingkat penebalan terlalu rendah, ikan tambahan dapat ditebar kembali. Nah, itu adalah penggunaan daripada grass carp gitu ya. Jadi ikan itu selain grass carp ini ternyata bahwa ada kelompok lainnya, misalkan ikan Tilapia silii atau ikan nila gitu ya.
Nah, ikan nila zilii ini sepanjang 5 sampai 8 cm berubah dari pola makan hewani ke pola makanan dominan herbivore. Nah, ini biasanya kalau bapak-bapak yang suka mancing di danau ini, dia bisa menggunakan dengan tanaman air gitu ya, untuk memancing ikan nila gitu ya. Karena ternyata ikan nila ini ketika ukurannya mencapai di atas 5 atau 8 cm ini, dia berubah menjadi ikannya adalah herbivore gitu ya. Nah, di danau Naivasha, Kenya, ya, CDQ melaporkan bahwa makrofit mewakili 67,7% dari makanannya. Tapi informasi yang lebih baru oleh Mucinari untuk danau yang sama telah menunjukkan bahwa spesies ini adalah omnivore. Lebih menyukai najas daripada lemna gitu ya. Atau Myriophyllum dan Potamogenon vectinatus gitu ya. Kemudian selain ikan nila bisa juga menggunakan dengan ikan Funtius. Ya, Funtius itu tawes gitu ya. Menggunakan dengan ikan tawes. Ini disebut Barbots spp. Spesies Cyprinus Funtius ini umumnya omnivora dengan kecenderungan memakan tanaman Ciferus, Tipa, Sikirfus, Lisa, Pseudophilus, Sidrila ya. Palisneria, lemna, dan juga pada akar ikan pada akar air eceng gondok. Yang lumayan ya kalau misalkan kita menggunakan dengan ikan ini, ikan Functius ini dapat mengurangi eceng gondok. Kemudian Devaras dan Mainiseri itu spesies ini menunjukkan harapan besar dalam pengendalian gulma air di tambak. Bibit yang tebal ditangki dengan lemna dan hidila memakannya dengan kecepatan lebih dari 50% dari berat badan mereka per hari. Jadi itu banyak juga ya ikan tawes ini ya bisa memakan tanaman itu sampai 50% daripada berat badannya. Nah, selanjutnya adalah ikan apa? Adalah ikan kalau di Indonesia di kita ini ikan mujair gitu ya. Ikan mujair ikan asli Indonesia gitu ya. Nah, ternyata ikan mujair juga dia memakan ganggang berfilamen dan kemampuan untuk mencerna ganggang berhijau. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat baik ya. Kalau bisa menggunakan dengan ikan mujair. Daun, batang, dan akar dikikis atau dicebik-cebik karena tanaman mati dan dikonsumsi oleh sekunder. Nah, ini gitu ya. Tapi rasanya kalau misalkan ikan mujair itu sudah sangat jarang di Indonesia itu ya. Karena sudah didominasi oleh ikan-ikan nila. Kemudian Oracle Mosambicus ini akan menghilangkan makrofita akuatik seperti najas, etera, dan syara. Apagidasi marginal. Sini contoh di Santia Asteria, Paspulum, Echinola, Severus, Polygonum, di dasar dan tepi kolam pemeliharaan. Nah, ini biasanya karena ikan ini memakan memakan bagian daripada akarnya. Kalau akarnya dimakan berarti kan namanya akan mati. Nah, selanjutnya adalah ikan gurame atau Ospronemus gurame. Ikan Ospronemus ini merupakan ikan asli juga Indonesia ya, seperti ikan mujair gitu ya. Ikan gurame ini atau Ospronemus gurame ini adalah dianggap berguna dalam pengendalian beberapa makrofit terendam di dalam kolam atau waduk Asia. Nah, Edward ini melaporkan spesies ini memakan daun tanaman, itu diperkenalkan ke sumber irigasi di India dari Jawa untuk mengendalikan makrofit yang terendam. Nah, di India, gurame raksasa juga sangat menyukai Wistia stratiotes, tempat berkembang biaknya nyamuk penular filariasis gitu ya. Nah, gurame dewasa mengkonsumsi 300 gram Wistia per hari dan dapat membersihkan tambak seluas 1 hektar dalam sebulan. Ini. Kemudian ikan mas, ya, ikan mas atau Cyprinus carpio. Kebiasaan makan pada sedimen dasar yang mencabut tanaman air dan mengaduk sedimen yang ada padanya menyebabkan peningkatan kekebalan air. Menjadikan ikan mas menjadi spesies yang tidak diinginkan di beberapa badan air, terutama yang berfungsi sebagai sumber air minum. Pada kembatan 400 ekor per hektar gitu ya, ikan mas di kolam atau ikan mas umum mengendalikan tanaman air yang terendam di Alabama.
Di waduk seluas 1.219 hektar adalah Kansas, 110 ton ikan mas yang tebar selama 3 tahun mengendalikan Ceratophyllum, Demersum, dan Elodenia. Gitu ya. Ini contoh adalah digunakan dengan di Kansas. Ya. Nah itu barangkali ada sekalian yang bisa saya sampaikan untuk